lewat cara saya. Begitulah cara Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mematikan langkah para benalu negeri. Dan kata-kata Jokowi ini sepertinya sudah menggema dan menelusup ke relung hati rakyat. Sehingga ex-FPI pun nangis darah ketika Jokowi melantik 2 jenderal TNI yang sangat dibenci oleh kaum radikalis ini. Halo Indonesia, salam NKRI. Pada akhirnya 2 jenderal TNI dilantik oleh Presiden Jokowi, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa dilantik sebagai Panglima TNI dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang semula legend naik pangkat ke jenderal menempati posisi sebagai Kasat. Nah, yang menarik dari kedua jenderal TNI tersebut adalah mereka cenderung tak disukai oleh kelompok tertentu. Dan kelompok yang dimaksud oleh masyarakat pasti sangat jelas, kita sudah mengetahuinya. Salah satunya yang menolak keras kehadiran kedua jenderal tersebut adalah para ex-FPI dan mereka yang menamakan diri PA212. Alasan mereka pun bikin kening kita berkerut. Keduanya oleh mereka dilabeli tidak dekat dengan Islam, bahkan terkhusus kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang pernah berkonfrontasi dengan kelompok ex-FPI gara-gara membrandeli baliho dan spanduk yang terkait dengan Rizik Syihab ini. Bahkan Rizik Syihab sendiri pun melalui pengecaranya di balik jeruji besi di bawah tanah di Bareskrim itu menyerukan boikot kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Jika kita telaah dengan logika sehat, memang sangat membingungkan. Cara Rizik yang licik dan barbar serta jauh dari kata pintar ini. Jadi harap maklum saja jika kerap kali Rizik ini bolak-balik mendekam di Hotel Prodeo. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan jika kedua jenderal TNI tersebut memang tak disukai oleh yang biasa masyarakat umum sebut sebagai kelompok Islam garis keras. Pertanyaannya, apa itu Islam garis keras? Agar tidak semakin melebar, mari kita coba bahas siapakah yang disebut Islam garis keras dan kenapa sebagian besar masyarakat kita tidak terima jika dikatakan demikian. Sebelum lebih dalam, saya tidak akan membahas makna subjektif. Saya juga tidak bahas makna klarifikasi dari yang bersangkutan. Dalam konteks ini, saya akan sedikit singgung makna objektif yang saya pahami secara umum. Oleh sebab itu, arti kata sangat kita butuhkan agar tidak salah kaprah. Yang pertama, kata Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Secara jelas dari pengertian di atas bahwa Islam adalah agama dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Agama ini menjadi agama mayoritas di Indonesia dan siapapun akan paham secara garis besar apa itu Islam. Lalu yang kedua, garis keras. Frasa garis keras menurut kamusbesar.com adalah strategi dan taktik untuk memperjuangkan paham dan sebagainya dengan perlawanan atau oposisi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, garis keras adalah extreme
ideologi loyalis. Dari dua arti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa garis keras artinya upaya yang sangat kuat dalam memperjuangkan suatu paham atau ideologi tertentu. Upaya atau strategi tersebut dilakukan oleh mereka yang berada pada kubu oposisi atau bertolak belakang dengan pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini. Dalam pemaknaan ini, garis keras tentu tidak hanya terafiliasi dengan mereka yang berpaham kanan. Mereka yang memiliki ideologi kiri pun juga bisa dikatakan sebagai garis keras. Lalu yang ketiga, kata Islam garis keras. Tanpa harus kita kaji secara mendalam pun sudah sangat jelas bahwa apa yang dimaksud dengan Islam garis keras. Mereka yang memiliki paham yang kuat akan syariat Islam lah yang dianggap sebagai Islam garis keras. Terlebih sekarang ini, isu ini bukannya semakin redam, tetapi justru semakin memanas. Kemudian belakangan akan tumbuh kelompok-kelompok fundamentalis. Secara tidak langsung dapat kita pahami mereka yang juga dimaknai sebagai kaum yang intoleran, radikal, teroris, anti-NKRI, kearab-araban atau budaya Arab, anti-Pancasila, dan lain sebagainya. Pantaskah pemahaman seperti ini dinisbatkan pada golongan tertentu? Jika memang faktanya demikian, mengapa tidak? Ketua Umum PBNU Profesor Said Akil Siraj dalam sebuah kesempatan bahkan dengan sangat terang benderang mengatakan bahwa pintu masuk terorisme itu adalah Wahabi dan Salafi. Sudah barang tentu ini bisa semakin luas pengertiannya. Dan tidak bisa kita pahami pernyataan dari Profesor Said Akil Siraj secara interlude. Jika secara sisi keamanan, kedua jenderal yang dilantik oleh Presiden Jokowi tak perlu diragukan lagi. Terlebih di tahun 2022, Indonesia memiliki agenda-agenda akbar yang bertaraf internasional. Lantas, secara politis, apa tujuan Presiden Jokowi memilih kedua jenderal TNI tersebut? Jika kita anggap bahwa kedua jenderal TNI tersebut adalah bidak catur, maka keduanya kita representasikan sebagai benteng Presiden Jokowi di masa sisa tugasnya sebagai Presiden RI ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa pemerintahan Presiden Jokowi kurang lebih 3 tahun lagi. Untuk Jenderal TNI Andika Perkasa setidaknya memiliki waktu 13 bulan lagi sebelum tiba masa pensiun untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai prajurit aktif. Secara pribadi, antara Jenderal TNI Andika Perkasa dan Presiden Jokowi memang sangat dekat, sebab Jenderal TNI Andika Perkasa pernah menjadi Komandan Pas Pampres sejak Jokowi dilantik menjadi presiden. Dari sisi ini, sudah sangat jelas bahwa tingkat loyalitas Jenderal Andika Perkasa tak perlu diragukan lagi untuk menjadi benteng bagi Presiden Jokowi. Sedangkan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang juga masih memiliki darah Trasunan Gunung Jati Cirebon itu juga nyaris sama. Jenderal Dudung memiliki karakter pembeda di antara jenderal pada umumnya. Salah satu keputusan yang terbilang sederhana tapi heroik dan tak semua jenderal berani melakukannya, yaitu menurunkan baliho dan atribut Rizik Syihab yang kala itu sampai ditangisi oleh para pengikutnya. Saat itu negara terkhusus di DKI Jakarta dan sekitarnya
sepertinya tak berdaya lagi. Padahal jelas sedang diacak-acak seolah-olah Jakarta milik satu golongan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seharusnya mengambil tindakan tegas nampak lemah, letih, lesu, dan lunglai karena tersandra oleh para preman berjubah. Sikap pengecut dari Anies Baswedan ini benar-benar mengecewakan mayoritas rakyat Indonesia. Dan kehadiran Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjadi pemecah kebuntuan sekaligus mewakili perasaan sebagian besar rakyat Indonesia. Maka dengan pelantikan dan kehadiran Jenderal TNI Dudung Abdurrahman akan semakin membuat kelompok Anfaedah di NKRI ini semacam ex-FPI dan turunannya itu semakin sakit hati. Begitulah cara Jokowi mematikan langkah para benalu negeri. Lewat cara saya, kata Jokowi sepertinya menggema dan menelusup ke relung hati rakyat. Akhirnya profisiat buat Jenderal TNI Andika Perkasa yang dilantik sebagai Panglima TNI dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang semula legend naik pangkat ke jenderal menempati posisi sebagai Kasat. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.